Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang autoproktor dalam ujian, di mana fungsi autoproktor ini adalah untuk mengawasi ujian secara otomatis. Di sini saya akan menggunakan email baru. Kita buat emailnya dulu, buka emailnya, dan kita ganti emailnya. Kita buat emailnya kita ganti yang baru, create akun, format cell, kemudian kita klik namanya, nama dan nama akhirnya, kemudian nama emailnya, misalnya fisika.smit@google, password, oke, next. Nomor telepon ini opsional, dan recovery email juga opsional. Kita isi yang bulan dan tanggal lahirnya, kemudian jenis kelamin, dan next. Oke, emailnya sudah selesai. Kita jadi emailnya. Agree. Ini email barunya sudah selesai. Sekarang kita buka Google Drive untuk membuat soalnya. Membuat soal-soal ujian di sini Google Drive, kemudian kita pilih drive saya, kemudian Google formulir kosong. Kita ubah judulnya, misalnya judulnya adalah PTS Fisika kelas 10. Ini juga sama judulnya. Nah, kita akan di sini, misalnya kita akan memberi gambar. Kita kasih gambar untuk atasnya. Kita cari gambarnya di file komputer. Nah, kita cari ini PTS. Nah, nanti selesai. Kemudian kita akan ada gambarnya di sini. Nah, kita ganti warnanya, boleh diganti warnanya. Nah, kita enggak. Kemudian data siswa, nama siswanya kita tuliskan drop down, misalnya namanya di sini tuliskan nama-nama siswanya. Terus misalnya di sini, nah ini nama-nama siswanya. Kemudian kelasnya. Kelas. Dropdown juga ada 2 kelas, 10 IPA Ikhwan dan 10 IPA Akhwat. Dan email, dan klik aktifkan email. Nah, dan kita beralih ke bagian 2-nya. Bagian 2-nya yaitu pilihan ganda. Kita upload juga soal-soal dari pilihan ganda. Di sini soal nomor 1, kita ambil dari soal yang sudah di snap tool, misalnya nomor 1. Jadi kita ambil soalnya ini dari soal-soal yang sudah di snap tool dari kumpulan soal. Nomor 2. Nah, ini pilihannya adalah pilihan ganda. Nah, kita ubah pilihannya, dicentang jadi A, B, C, D, dan E. Ini juga sama. A, B, C, D, dan E. Ini juga sama, nomor 3. Ini sampai E. Nah, ini soalnya. Nah, kemudian ini ada bagian yang tidak terpakai. Ini misalnya ada 3 soal atau 4 soal di atasnya. Kemudian ada bagian yang tidak terpakai. Kita hapus saja bagian ini. Kita pilih hapus di sini. Hapus. Nah, hilang. Nah, kita sudah selesai membuat soal. Kemudian kita setting soalnya itu dalam bentuk apa. Jadi di sini ada setelan umum. Setelan umum kita tentang yang kumpulkan alamat email. Kemudian batasi ke 1 tanggapan kita centang. Karena ini untuk batas saja 1 tanggapan. Jadi tidak bisa mengulang.
presentasinya jika ingin diacak urutan nomornya, boleh dicentang yang acak urutan pertanyaan. Kalau tidak diacak, tidak dicentang, dibiarkan saja. Kemudian untuk kuis, ini jadikan jadikan ini sebagai kuis, kita centang. Kalau ini jadikan sebagai kuis, kalau tidak usah, kita simpan settingannya. Nah, kemudian ini soalnya sudah selesai, kita mau install autoproctor-nya. Oke, kita install autoproctor, klik yang ini, kemudian add-on, kemudian kita cari autoproctor. Autoproctor nggak bisa, kita tulis proctor. Nah, di sini ada timer plus proctor di sini. Nah, ini dia yang proctornya, kita install dulu, lanjutkan, install. Tidak bisa, kemudian kita ulang lagi, coba ulang. Dan tidak bisa juga. Ternyata sudah diulang-ulang tidak bisa, berarti sudah berulang kali tidak bisa juga. Kemungkinan emailnya ada bermasalah karena ini memakai email baru. Jadi kita ganti email yang lama itu menjadi email baru, yaitu yang di pojok sini. Pojok sini kita ganti emailnya. Pojok Google Chrome ini kita ganti emailnya dengan email yang baru. Nah, kita ganti add, ya, klik add, kemudian namanya, kita namanya misalnya fisika, add lagi. Nah, klik get started, next. Nah, ini skip saja, terus continue. Nah, ini sudah diganti emailnya. Ini sudah ganti email baru ya, yang di sininya. Jadi kita coba lagi install autoproctor-nya. Kita tulis nama emailnya, kita masuk ke emailnya untuk membuka soalnya. Nah, ini konfirmasi. Nah, cancel saja di sini. Oke, kita buka. Kita ulang lagi. Sudah. Nah, kita masuk, kita pilih Google Drive. Nah, di sini ada soalnya, Google Drive-nya, kita buka soalnya. Kita buka soalnya, kemudian kita klik ini soalnya. Nah, kita add-on lagi, add-on, klik autoproctor. Nah, ini timer autoproctor. Kemudian ini install, klik dan install. Continue. Nah, ini emailnya yang kita pakai. Jadi email yang kita pakai ini. Terus hello. Nah, sudah berproses. Nah, ini sudah diinstal autoproctor-nya. Sudah sukses. Oke, kita matikan. Nah, di sini akan ada tanda puzzle ini autoproctor. Nah, di sini ternyata nggak bisa, kita ulangi lagi. Nggak bisa juga, berarti kita di refresh, enter lagi di atas. Kita coba lagi, kita ulang-ulang terus. Nah, ini sudah ada. Saya belum bisa, coba lagi. Nah, jika masih belum bisa juga, nah, kita enter lagi di sini, di refresh lagi, dan terus diulang-ulang lagi sampai muncul setting. Nah, baru kita klik setting di situ. Nah, di sini ada settingannya. Ini settingannya. Kemudian di setting mainnya ini adalah kita enable timer dan enable proctor-nya itu kita aktifkan. Kita aktifkan. Di sini ada linknya. Nanti kita copy linknya buat ujian, buat link ujian. Kemudian timernya kita sesuaikan dengan durasi waktunya berapa lama. Misalkan di sini adalah 120 menit. 120 menit ini 2 jam. Kemudian start date-nya adalah tanggal yang diujikan, misalnya tanggal September 23 gitu ya.
Nah, ini start time-nya adalah waktu ujian. Waktu ujiannya misal jam 7. Kemudian end date-nya tetap tanggal 23 karena dikerjakan dalam 1 hari. End time ini adalah end time akhir waktunya ya, akhir waktu untuk masuk ke ujian itu. Kita batasi sampai waktu 1 jam ya. Kalau lewat 1 jam sudah tidak bisa masuk lagi ke link soalnya. Kita centang semua di sini dan auto close juga tentang update setting kemudian oke. Nah, ini proktornya yang diaktifkan adalah tab switching saja karena kita akan melihat di ujian nanti peserta ujian itu tidak berpindah-pindah tab atau tidak membuka tab lainnya selain tab ujian. Nah, jika membuka tab selain ujian maka akan terdata di sini, di auto proktor ini akan terdata bahwa peserta itu membuka tab lain selain ujian. Nah, ini kita update setting juga. Oke, nah udah selesai sampai sini. Kemudian kita ambil linknya untuk di ujiankan. Nah, linknya kita akan memberikan nama. Kita pakai bitly di sini untuk memberikan nama link ujian. Paste di sini linknya, kemudian create. Nah, ini kita ganti namanya, nama bitly garis miring. Nah, ini soal PTS fisika. Misalnya saya nah, ini berarti sudah jadi. Kita coba buka linknya. Misalnya bitly /soal PTS fisika. Nah, oke, kita masuk ke Google dulu. Masuk akunnya. Nah, ini masuk. Kalau sudah masuk. Oke, ini jika sudah masuk. Nah, ini ada auto proktor. Jadi cannot start test yet. Di sini belum bisa dibuka sampai 23 September jam 7. Jadi dibukanya jam 7 pada tanggal 23 September besok. Nah, itulah tutorial auto proktor untuk ujian dengan memakai email yang baru.